kesempatan langka karena susah juga nyari orang yang punya awareness, consciousness, em, Hmm. yang memang fokusnya tuh ke conservation gitu, ya, sustainability. Ya tentu values-nya diangkat dari yang tiga tadi disebutin sama Dian gitu ya. Dia menganalogikannya adalah sampah-sampah plastik itu seperti pikiran-pikiran. Jadi Indonesia Mengajar itu bukan cuma mengajar as in mendidik ilmu gitu ya. Tapi kita pengen create better Indonesia seperti yang udah tadi Dian bilang tuh, pendidikan Hmm. karakter. Halo, Brosis Zona Profesi. Selamat datang. Pagi ini kita kedatangan teman. Nah, kalau sebelum itu tamu. Nah, kali ini teman. Sebelum itu kan tamu-tamu yang mungkin kenalnya baru bentar gitu ya. Atau orang-orang yang prominent gitu. Nah, ini aku mau menyampaikan atau menampilkan sosok yang udah aku kenal lama gitu. Namanya kalau kita search di Google aja udah munculnya banyak banget. Halo Dian, selamat datang ya di podcastnya ZP. Nah, ini mungkin sambil aku bacain sedikit ya CV-mu ya. Boleh, boleh, Pak Haji. Ada 14 experiences, wes. Dan kayaknya setengahnya Hmm? itu masih aktif ya, sampai present ya. Cuman aku mau Iya, bacain kayaknya. yang Coba. lima topnya aja, yang newsnya aja. Yang latest itu di Kadin ya Dian ya, sebagai Vice Chairwoman Permanent Committee on Environmental and Climate Change Learning. Bukan? Bener kan? Berarti Betul, betul. climate change, ya gitulah. Gitu. Terus kemudian di Alba Group Asia sebagai Vice President Director, di 3D Oasis sebagai Founder and Director. Jadi ini kayaknya Alba itu ini ya ada sisternya 3D ya. Iya, terus kita Oke. branch out. Mm-mm. Oke. Kemudian sebagai founding partner Asam Arang, ngomongin tentang ethical practices in business. Terus kemudian founder and director di Daya Sustainia. Kalau ada kata Dara pasti soal cewek ini. Ternyata bener. Jadi empowering women in sustainability. Jadi eh menurutku ini sebuah apa ya, sebuah kesempatan yang langka tapi juga berharga, di mana kita akan ngomongin ini ya Dian ya, Mm-mm. curiosity, compassion, collaboration. Nah, jadi sebelum Ya, masuk ke inti obrolan yang lebih mendalam tuh, ini tiga hal ini tuh nyambungnya gimana sih? Curiosity, compassion, collaboration itu gimana sih Dian? nyambungnya ya. Mm-mm. Sebelumnya, thank you, makasih banyak Mas Aji, Pak Aji, tapi sukanya dipanggil Aji aja. Senang sekalian reuni juga nih dalam podcast ini. Jadi makasih udah ngundang. Untuk waktu itu kan sempat kita discuss kira-kira value apa nih yang saya bawa, yang aku bawa selama karir lah setelah kuliah sampai sekarang. Setelah aku pikir-pikir, ya selain sustainability itu emang selalu ada gitu dalam passion aku, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, value dalam menjalankan kehidupan itu atau dalam ngelakuin kegiatan itu ya tiga hal tadi gitu, dari segi curiosity, collaboration, dan sepertinya lupa lagi. Compassion. Compassion, correct, correct, correct. Karena setelah aku pikir-pikir, kita coba dari yang pertama dulu ya, dari curiosity. Hmm. Karena menurut aku sih curiosity itu wajib harus dimiliki. Karena kita sebenarnya suka take it for granted gitu kan dalam hidup. Misalnya dari kecil udah diajarin ini itu. Terus Hmm. apalagi kalau kita hidup misalnya kayak di Indonesia, oh kita tanahnya sangat subur, makanan selalu ada dan lain-lain. Akhirnya ya udah kita nggak cari tahu lagi sebenarnya ada problem nggak sih, atau emang akan begini terus atau apa. Nah, hal-hal curiosity itu yang akhirnya kita jadi punya pengetahuan baru atau bisa menggali hal lebih gitu. Ternyata yang selama ini
mungkin kita tahu, oh bisa dilakuin lagi loh. Contohnya misalnya kayak waktu itu aku nggak pernah kepikiran soal sampah ya tahun-tahun 2016 atau apa. Karena kan kita udah biasa aja gitu. Oh selalu dilarang buang sampah sembarangan. Terus kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi tiap hari juga ngelihat, oh sampah berantakan. Oh ya nanti ada yang mungut. Nah cuma waktu itu aku mikir, sebenarnya bisa jadi apa sih sampah itu ya. Akhirnya dari curiosity itu kita googling, oh ternyata sampah itu sebenarnya raw material, tapi hanya di tempat yang salah karena itu bisa diolah lagi menjadi bahan baku baru. Contohnya kalau yang plastik. Terus Ya. kita pikir lagi, emang kenapa harus kayak gitu ya? Emang selama ini plastik yang ada dari mana ya? Oh ternyata setelah kita cari-cari, oh plastik yang ada ini ternyata dari minyak bumi, which is sumber daya yang tidak terbarukan kan. Hmm. Ya. Sebenarnya kita gali-gali terus bikin bahan baru. Kenapa kita harus bikin bahan baru kalau sebenarnya bahan bakunya udah ada dari sampah yang kita pakai. Ini itu kan butuh curiosity. Nah dari curiosity itu juga kita butuh compassion untuk sebagai background untuk ngelakuin itu gitu. Karena aku nggak mungkin curious tentang hal sampah atau lingkungan kalau nggak ada compassion terhadap lingkungan dan terhadap semua apa Hmm. makhluk yang ada di dalamnya kan. Yap, Jadi yap, yap. compassionnya itu jadi hal utama lah yang mendasari gitu. Kalau kita kan nggak mungkin ngelakuin sesuatu kalau cuma atas karena kewajiban gitu. Itu kan pasti long lastingnya atau impactnya akan beda gitu yang kita lakuin gitu. Nah terakhir di collaboration, menurut aku ini kuncinya banget collaboration karena apalagi sekarang ya udah era digital dan segala macem. Menurut aku tuh udah nggak zaman lagi kita ngelakuin semuanya sendiri gitu. Oke, keren Dian. Mungkin kenapa tadi aku bilang ini kesempatan langka, karena susah juga nyari orang yang punya awareness, consciousness, Hmm. yang memang fokusnya tuh ke conservation, gitu, ya, sustainability. Ya tentu values-nya diangkat dari yang tiga tadi disebutin sama Dian gitu ya. Upaya Dian untuk menumbuhkan tadi values tadi, curiosity, compassion, collaboration ke ekosistem yang lebih luas gitu. Tidak hanya mungkin di lingkarnya Dian, tapi juga ke masyarakat luas, termasuk juga bisnis. Itu gimana tuh Dian ininya? Hmm, Campaign-nya hmm, atau hmm. apa gitu? Iya, itu menarik sih, Ji. Karena juga jujur waktu itu ngedapetin pemahaman itu juga karena ngalamin sendiri kan. Oke. Dia aku jadi eh tanda kutip ke Nyambung nggak tuh distract sama jawaban aku? nggak sama backgroundmu itu. Oh iya, ya. Aku ganti apa? Enggak lah. Ya, jadi aku tuh pengen nanya, em, which is perlu diangkat juga sih. Ini kok milih background ini gitu? Ada laut, ada pantai. Itunya udah bagus sih. Terus tiba-tiba ada botol plastik gitu. Nanti boleh dijelasin ya kenapa dia milih particular background gitu. Enggak ya. I mean, sebenarnya kan kalau aku di bisnis utamanya kan daur ulang sampah botol plastik ya. Oke. Ya gitu. Jadi ada message di situ dan di situ kan juga kelihatan ya. Maksudnya dari semuanya yang udah indah ya tadi yang Aji bilang kenapa tiba-tiba ada botol plastik. Nah itulah message-nya gitu ya. Apa alam atau lingkungan kita yang udah indah ini kenapa harus dikotori dengan sampah gitu. Jadi jelek kan, mengganggu gitu kan, nge-distract. Benar. Distract banget gitu. Waktu itu gue ada mentor gue menganalogikan karena dia orangnya mindfulness banget nih kayak Aji kan. Dia menganalogikannya adalah sampah-sampah plastik itu seperti pikiran-pikiran yang mengotori, let's say, jadi bikin dia nggak mindful gitu kan. Dia bilang mindfulness itu dia seperti pantai yang indah ya nggak ada sampahnya gitu. Jadi pikiran-pikiran lu atau baik pikiran bagus atau buruk atau apa itu kayak kotoran yang harus dirilis dan dibersihkan gitu supaya pantai lu tetap indah gitu. Gimana Dian bisa jawab pertanyaan itu tuh ke orang-orang bisnis yang bilang, kayaknya kalau gua mau go green, gua mau sustainable practices, environmentally ethical company, itu kayaknya cost-nya tambah naik, tapi resikonya untuk nambah profitability belum jelas juga. Nah itu gimana tuh Dian respon yang kayak gitu?
Ya, itu masih menjadi battle sampai sekarang. Hmm. Contohnya, contohnya pribadi ya, misalnya kayak kita kan di bidang kita sebenarnya menjual bahan baku yang menggantikan virgin plastik, Hmm. which is target market kita itu brand yang memakai kemasan plastik atau packaging company gitu, plastic packaging company yang uh, ngelakuin action sustainability itu bukan cuma CSR gitu yang bikin event gitu, enggak kan, tapi embedded in their COGS langsung gitu, profit and loss gitu kan. Nah itu sampai sekarang masih menjadi battle, jujur sih Ji. Jadi gimana caranya, karena mau nggak mau pasti kan ada cost yang terimpact di situ kan. Jadi either akhirnya mereka let's say mungkin beberapa yang successful yang mereka lakukan adalah mau nggak mau jadi masuk ke campaign cost yang mungkin akhirnya nanti bisa membangun image, oh produk gue lebih green, akhirnya bisa dapet pembeli yang lebih, maksudnya market yang lebih, jadi salesnya meningkat atau harganya di upscale Hmm. sedikit, yang mau nggak mau tapi customernya juga kena ya, maksudnya. Tapi itu juga menyasar konsumen yang lebih conscious gitu. Mungkin pertanyaan gini gitu, ketika tadi ngomongin insentif gitu ya, Indonesia nih, sekarang APBN-nya diprediksi sebenarnya udah pasti defisit gitu. Baru Mm-mm, ngomongin insentif gitu ya, ngomongin mm-mm, tentang income-nya aja agak berat gitu. Mungkin Dian pernah lihat Oxford Debate, mm-mm, Konstantin Kisin, mungkin pernah dengar nggak mm-mm. nama itu? Belum. Jadi dia itu menyerang, bukan menyerang sih sebenarnya, dia mengkritisize para aktivis climate change karena tanda kutip halu gitu. Karena mereka Mm-mm, bilang eh apa namanya, konteks itu sih bilang, lu kalau misalnya mau nenggelamin UK, itu nggak ada ngaruhnya buat oh lingkungan iya, gue nonton. kan. Ya, Ingat-ingat. yang bikin polusi itu kan negara-negara miskin katanya. Cina, India gitu kan. Ya dia nggak nyebut Indonesia, tapi ya kita inilah sadar diri gitu. Segrup. Satu grup lah. Artinya orang-orang miskin ini, menurut dia ya, orang-orang yang membutuhkan penghidupan yang lebih layak dari sisi materi, ini kalau misalnya disuruh ngomongin sustainability gitu ya, nggak nyambung gitu, karena makan mereka aja susah gitu. Nah, gimana nih nge-bridge sesuatu yang sangat jauh ini, Dian? Apa ya, ekspektasi kalau misalnya kita ngomongin values nih, values orang-orang yang masih butuh makan itu di level 1 survival gitu. Sementara yang kita omongin kolaborasi itu di level 6 gitu. Iya. Compassion itu di level 4 gitu. Dan curiosity itu di level 4 juga. Nah, gimana ya Dian nge-bridging yang survival tadi sehingga bertransform menjadi yang level 4, 5, 6 dan sampai 7 gitu. Yang udah sampai ke serving the society and environmental conscious dan segala macam. Itu gimana tuh Dian? Oke. Ini menarik nih, karena boleh Hmm. nggak aku kritisi dulu komennya dia yang pertama tadi? Nah, udah nonton kan ya? Udah. Eh ya, mungkin aku mulai dari kritisi dulu kevalitan komen beliau tadi ya. Oke. Ya, karena kalau misalnya nanti aja bisa cross check juga sih, maksudnya di jurnal atau apa. Jadi sebenarnya si pemanasan global ini kan emisi itu kan ada yang kumulatif emission yang Ya, dari zaman mulai ya. naik kan pas penemuan mesin Revolusi uap dan industri. Ya. industrialisasi, ya Nah, revolusi industri sekarang, dan future emission. Nah sebenarnya kumulatif emission yang ada di emisi yang sekarang ada itu kan hmm, dari kumulatif emission ya yang dari betul. dulu-dulu. Which is itu juaranya adalah negara-negara berkembang itu. Yang sudah maju. Dulu Russia, Hmm, Japan, US. hmm, Mereka dikategorikan sebagai kumulatif emission terbesar. ya, Nah, terus kumulatif emission yang dari yang emisi yang keluar sekarang ya. Karena kan emisi yang udah terkumulit itu kan tetap ngumpul nih di atmosfer. hmm, Nah, hmm, tapi yang sekarang keluar itu maksudnya yang masa kini itu si China dan India. hmm, Nah, hmm, Indonesia, Arab Saudi dan Brazil itu diprediksi akan menjadi future hmm, contributing of biggest emission kalau kita nggak uh, adapt dengan green practices secara hmm, industri. hmm.
ngomongin values kan. Jadi value Ya, survival kalau udah beres dia baru naik ke atas tuh level 2. Relationship betul, atau harmoni lah ya. betul. Jadi kita ngomongin tentang civil society yang sehat gitu. Artinya yang kalau kita ngelihat nih di sosmed kita tuh kan orang Indonesia itu paling tanda kutip gitu ya, kampungan gitu. Iya Ya, kan? jahat banget. Jahat gitu, jahat. Terus kemudian logical fallacy-nya semuanya dipakai lah gitu. Ngomongin apa, terus diserangnya apa gitu. Ya anyway gitulah. Jadi artinya level 2 aja belum naik gitu. Karena ya itu tadi di level 1 terus gitu. Nah, karena gue tuh a big supporter Pak Anies Baswedan waktu sebelum dia jadi Menteri Pendidikan, waktu masih Dosen. ngurusin Apa? Indonesia Rektor. Mengajar. Oh, Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar, terus juga sebagai Rektor Paramadina gitu kan. Hmm. Dia tuh jual ideas ke kita, termasuk saya gitu waktu itu. Eh, jadi Indonesia Mengajar itu bukan cuma mengajar as in mendidik ilmu gitu ya. Tapi kita pengen create better Indonesia seperti yang udah tadi Ian bilang tuh, pendidikan Hmm. karakter gitu yang ngajarin orang Karena tuanya. masuk ke lingkungan kan kalau Indonesia Yes, Mengajar itu kan kan dia langsung ke akar dicemplungin di rumput. kampung, iya. Yes, akar rumput, Tinggal sama warganya, ada tinggal di interaksi. situ, makan bareng mereka gitu ya, Iya. bantuin kerja mereka. Sehingga edukasi tentang mindset termasuk eh, lingkungan gitu ya, konservasi lingkungan dan Hmm. sebagainya lah, Hmm. sustainability itu nyampe gitu. Mm-mm. Dan program-program kayak gitu kan jarang, dan juga mungkin alokasi dananya itu ya Iya. mungkin ngandelin donor-donor yang memang concern gitu lah ya. Apakah kita harus sejahtera dulu baru bisa jadi negara yang conscious seperti negara berkembang sekarang, atau ada cara lain, Dian, supaya kita bisa conscious walaupun tanda kutip miskin gitu? Bisa nggak, Dian? Bisa, bisa. Harusnya bisa ya. Bisa, tapi either jadi gini ya. Ini random aja ya yang Ya, ada di ya. pikiranku sekarang ya. Maksudnya kalau menurut aku sih manusia tuh bisa bergerak either ya satu emang kita ada conscious dari dalam tadi Hmm, atau yang kedua ya ada urgency gitu. Nah, hmm, amit-amit sih sebenarnya kalau ada urgency itu kan let's say tiba-tiba ya misalnya kayak sekarang lah banyak panen gagal atau hmm, banjir. Oh, hmm, ternyata karena ini ada apa sampah di sungai ya hmm. pasti mereka akhirnya jadi conscious sendiri gitu loh. Ya, Jadi menurut ya. aku sih bisa sih, karena itu bukan hal yang seri, tapi bisa paralel kok itu gitu. Betul. Nah, Nah, kita lagi sekarang aku ngomongin, nanya, nah, itu tanggung jawab siapa naikin level itu dalam itu sebuah society? ya, jadi kalau kalau kita ngomongin tanggung jawab siapa, itu aku selalu pinjem kata-katanya Pak Anies gitu. Apa tuh? Eh, Masing-masing. Sebenarnya konteksnya beda, tapi dia bilang pendidikan itu bukan tanggung jawab negara, tapi Betul. tanggung jawab kita semua, sama-sama. Selalu kan narasinya dia itu begitu kan, dan itu nempel di belakang, oh bener gitu ya. Jadi naikin level itu sama-sama. Artinya sistemik itu bukan berarti titik ungkitnya itu bukan oleh si juru selamat atau apa namanya Satrio Piningit, bukan. Kita bukan nunggu orang yang hebat banget gitu ya. Karena kita selalu akan kecewa lah dengan sistem yang sekarang. Tapi si Satrio Piningit itu adalah aku, Dian, dan semua orang yang nonton ini gitu. Nggak cuma Pak Anies Baswedan, tapi ya seluruh Betul, 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 betul. yang tahu bahwa kalau misalnya kita nggak begitu, ya kita nggak akan kemana-mana sebagai individu, sebagai society, sebagai bangsa gitu ya. Ya bahkan yang jadi korban kan sebenarnya dunia ini gitu, anak cucu kita malah gitu ya. Jadi akan, iya. Jadi kalau misalnya disebut tadi, oke, yang bertanggung jawab kita bersama. Tapi kalau dulu aku sampai sekarang sih berpikir bahwa titik ungkit utamanya itu di pendidikan ya. Betul. Pendidikan itu bukan hanya formal ya, jadi education as Mm-mm. in Tadi ya keluarga. jadi mulai dari paling bawah kan. Kalau Jepang itu kan waktu setelah Perang Dunia Kedua itu kan hancur berantakan tuh, yang dibangun sebelum pendidikan malah itu adalah mothership tuh. Ah, Jadi baru tahu. ibu-ibu itu dikasih insentif tuh Dian supaya mendidik anaknya berkarakter Bushido. Keren, keren. Ya, jadi baby boomersnya mereka karakternya Bushido. Wow. Bushido itu ya kalau di BUMN ada istilah values gitu ya, valuesnya akhlak gitu, amanah, kompeten, harmonis, loyal, Oke, adaptif, oke, oke. kolaboratif. Jadi ya mereka punya basis values yang sangat kuat,
mereka sangat Jepang gitu ya. Pokoknya gue nggak mau kalah gitu kan dari negara Mm, Barat. mm, mm, Jepang harus kita bangun kembali gitu. Dan kejadian kan, mm, mm, pendidikan itu enablernya gitu. Tapi pendidikan formal maksudnya. Tapi pendidikan dasar di keluarga itulah yang jadi yang sebetulnya solusi. kuat Itu ya. kan diikutin tuh sama apa namanya, sama Jepang, sama Korea gitu. Oh ya, lanjut ya. Nah, Ya, berarti kita tadi udah ngobrol soal your values gitu ya. Curiosity, yes. compassion, collaboration. Dan itu menjadi sosok guru dirimu untuk kemudian berkiprah lah ya. Sebagai seorang Dian yang kalau lihat profilnya orang udah tahu gitu. Your passion gitu. Nah, ini yang menarik nih, Dian. Compassion itu ternyata bukan welas asih, Dian. Kalau kita gali lebih dalam, itu Apa tuh? bahasa Latin co and passion. Oh, oke, Ya, oke, oke. dan passion itu ternyata bukan hasrat, bukan keinginan, bukan harapan, Ya, bukan mimpi. Passion bukan. itu dari kata yang lebih dasar lagi patio, Hmm, menderita. mm, Jadi makanya mm. pasien itu sebenarnya disebutkan sebagai orang yang lagi menderita gitu. Sakit ya. Oh, Sakit, oke, 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 oke. penderita gitu ya, pasien gitu. Iya Jadi sih, sebenarnya benar. passion itu adalah Betul. menderita bersama gitu. Nah, tapi dia bahagia dalam penderitaannya itu. Makanya ada, Benar. ya kan? Makanya ada judul film judulnya Passion of the Christ gitu ya. Sebenarnya bukan passion asin hasrat tapi penderitaannya itulah Yesus gitu katanya ya, begitu. Jadi compassion kalau kita balikin lagi ke root meaningnya menderita bersama gitu, tapi bahagia tuh. Nah sebenarnya kan bahasa Hmm. Indonesia ini lagi menderita bersama nih dia, tapi nggak bahagia gitu. Most of us gitu kalau ngelihat ya sosial media kita gitu, terus lihat YouTube gitu ya, kok kayaknya Indonesia gelap Wah. banget gitu ya. Nah untuk menumbuhkan apa ya optimisme atau apa ya, itu menurut Dian kayak gimana tuh Dian mulainya? Hmm. Iya, tapi itu ya passion bener banget sih Ji. Tapi Hmm, aku nggak tahu asal mula katanya tadi kan hmm. sebelum Aji mention. Cuma kalau dulu kan, oh find your passion, kayak oh something Eh, you're passionate, itu kan kayak uh, Gua banget ya, gitu ya. iya gitu kan. Nah, setelah mengalami journey entrepreneurship ini, Hmm, waktu itu aku selalu bilang tuh sama orang kalau yang nanya, gimana ya cara nemuin kita harus ngelakuin bisnis apa dan hmm, lain-lain. hmm, Nah, dari pengalaman dan kesadaran aku selalu jawab tuh kayak cari sesuatu hal yang kalau misalnya kita lagi terpuruk banget melakukan hal tersebut, kita tetap happy ngelakuinnya gitu loh. hmm, Misalnya kayak misalnya kalau aku bisnisnya di bidang bengkel misalnya, tapi ternyata pas lagi sulit-sulitnya itu aku nggak suka tuh hmm, berhubungan sama oli dan lain-lain, then that's not hmm, my passion gitu kan. Nah, aku selalu ngomong kayak gitu karena kan pasti selalu banyak hal yang bikin kita down dan lain-lain dan lain. Nah, cari sesuatu yang saat kita lagi down itu kita hmm, tetap seneng ngelakuinnya gitu. Nah, hmm. itu kan nggak semua hal ya. Yap, Nah, yap. ya berarti mungkin nyambung ya dengan pengertian pas pasio tadi ya, patio Ya, tadi. patio, ya, Ya, ya. karena kan Hmm, itu sesuatu hal yang bikin menderita, menderita tapi kita bisa compromise penderitaan tersebut gitu. Nah, dan balik rela lagi menjalaninya ya. dan rela menjalaninya betul. Dan itu nggak semua hal kita pengen kayak gitu kan gitu. Kita pilih satu hal yang kita rela menjalaninya Yes. saat menderita tersebut. Nah, kalau yang tadi balik ke pertanyaan Aji yang terakhir yang gimana caranya yang compassion tadi ya yang Hmm, menurut aku sih kalau sekarang tuh we need more good stories deh. hmm. Ya, tapi memang kan secara psikologi tuh kita lebih react terhadap negative stories dibanding negative news dibanding good news ya. Hmm. Tapi kayaknya emang bener sih udah terlalu banyak negatif berita atau apa. Padahal banyak banget loh good good news. Ya nggak sih?
Iya, sebetulnya yang emotionally attached itu lebih menarik dibandingkan yang lempeng. Maksudnya either itu Iya ya. eh, good atau bad, tapi kalau misalnya emotionally attached, biasanya orang lebih engage kan. Makanya Mm-mm. ada teori psikologi itu kan dibilang event plus emotion equals to long term memory gitu. Mm-mm. Nah, Jadi, kayaknya kita butuh lebih banyak that kind of storytelling tadi sih. Apalagi sekarang kan zamannya social media dan lain-lain, orang lebih attached tuh dengan nggak tahu ada video di mana, oh ini kayak gini loh, hmm, lebih lebih termove-nya tuh dari situ gitu atau ngerubah behavior lewat movie, series dan lain-lain yang lewat story tadi yang kita bisa masukin value-value tersebut gitu. ya benar, benar banget. Mau nggak mau ya, karena kalau misalnya nggak ada lagi, nggak tahu deh, kayak itu channel yang paling cepat untuk saat ini untuk eh, ya kayak dulu kan Hollywood Hollywood movie dan lain-lain itu kan sebenarnya untuk behavior changes kan. Hmm. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ngerubah itu lagi ya lewat budaya sih. Nah, itu kata kunci itu budaya tuh kayaknya jadi sesuatu yang kunci ya, karena gue juga ngajar culture ya, corporate culture nih. Orang tuh selalu Hmm. ngelihat culture itu something to blame for gitu. Kayak misalnya, aduh Pak, nggak siap nih budayanya gitu. Loh, aku tuh ngajar MBA kan ya. Ngajar MBA itu ngajar orang jadi leader. Leader itu Mm-mm. change culture loh. Lee Kuan Yew, dia ngerubah Mm-mm. budaya Singapura. Jadi jangan bilang, aduh budaya kita nggak siap. Berarti lu nggak siap jadi leader gitu. Iya. Dan ketika ngomongin budaya, seolah-olah tuh kayak void gitu, black hole gitu. Semuanya Atau disalahin kayak given salah, gitu ya, given kayak gitu kan. given gitu. Hmm. Oh itu kan Cannot Singapura be maju, change. Iya, iya. Singapura udah maju gitu loh. Ya dulu mulainya dari Lee Kuan Yew, dulu Singapura nggak gitu gitu. Lee Kuan Yew create change gitu ya, sehingga jadi kayak sekarang gitu. Nah yang dituntut dari Anda itu, Anda jadi Lee Kuan Yew yang baru itu gitu, dalam versi Indonesia gitu. Nah sehingga kita bisa create culture dari values-values yang kita inginkan ada gitu. Kalau Mm-mm. misalnya kita pengen value curiosity, compassion, collaboration itu hidup, ya Anda yang harus enforce itu gitu. Karena kalau kita ngomongin budaya itu kan sebetulnya ada budaya yang natural dan budaya yang artifisial kan, yang bisa dibangun Mm-mm. maksudnya. Mm-mm. Yang Mm-mm. natural itu kan Bisa yang kejadian diubah. secara alamiah gitu ya. Tapi Ya, kalau di Singapura itu nggak alamiah gitu. Itu memang di emang enforce, dikonstruksi ya gitu kan. dikonstruk gitu. Jadi artinya budaya artifisial itu ya memang harus dipaksa gitu ya. Orang mungkin terpaksa, tapi lama-lama mereka bisa gitu, udah bisa mereka terbiasa, terus jadi nggak lagi terasa gitu kan, udah jadi their habit gitu, ya kemudian jadi budaya gitu. Jadi ya prosesnya memang kalau misalnya kita mau create culture ya harus enforce gitu. Nah pertanyaannya siapa yang enforce gitu? Kan terus Mm. kemudian nunjuknya lagi ke atas lagi gitu. Ya ini kan ke pengambil kebijakan lah gitu pemerintah gitu. Nanti dulu gitu. Yaitu kita kayak ngarapin Satrio Piningit lagi. Which is itu mungkin Mm-mm. kejadian adanya Lee Kuan Yew untuk Singapura mungkin nggak akan pernah terjadi lagi gitu. Apalagi versi Indonesia. Iya, benar. Artinya Betul, satu-satunya betul, cara betul. kita ambil peran di situ. Gitu. Makanya kemarin tuh aku sempat interview tamu yang bilang leader itu ambil peran gitu. Jadi jangan nunggu Mm-mm. peran. Jadi Take, harus proaktif gitu. mm-mm, mm-mm. Dan ya tadi Ji, kalau aku tuh selalu percaya ya kalau kita nggak bisa lead ourselves, nggak bisa lead others gitu. Jadi paling Hmm. nggak ya kalau lu bukan leader, yang bisa kita tanamin yang lead diri sendiri tadi gitu kan, lewat yang tadi ambil peran Hmm. baik dari segi tadi mindset sustainability-nya, ininya, Hmm. itunya ya start with ourselves gitu. Kalau kita bisa govern atau lead ourselves ya nantinya pasti society itu bisa dengan budaya yang seperti itu bisa muncul gitu tanpa Hmm. adanya Lee Kuan Yew type Ya, gitu. Mungkin ya, harusnya benar, ya benar, logikanya gitu kan. benar. Mungkin satu lagi Dian, sebelum kita tutup. Aku tuh pernah ke MIT terus belajar sama Otto Scharmer. Dia dia tuh lagi bikin global movement. Dia ngerbitin buku judulnya Teori U. Kayaknya dia udah pernah baca deh kayaknya. Eh, Belum Teori U itu teori untuk you. seorang praktisi sustainability itu kayaknya wajib Oh, wajib oke. wajib Aku banget. cari nanti. Ah, Ntar aku share juga lah linknya. Jadi
eh, kalau kita mau ngomongin social consciousness atau collective consciousness, misalnya kita pengen curiosity, compassion, collaboration itu jadi collective consciousness kita lah, gitu, sebagai sebuah bangsa misalnya. Nah, kita perlu tahu dulu sebetulnya secara sistemik, gitu ya, itu ternyata terbagi tiga tuh. Divide itu Mhm. maksudnya keterpisahan gitu. Terpisahan itu ada individual divide, jadi keterpisahan Hmm. dirinya yang kecil dengan dirinya yang besar. Hmm. Ini bahasa spiritual sih. Jadi dirinya yang besar itu adalah alasan kenapa Tuhan menciptakan kamu lah, kurang lebih gitu. Higher self gitu Ya ya. higher self gitu istilahnya. Itu terpisah gitu. Artinya kita tuh lebih terdorong oleh ego kita yang level 1, 2, 3, yang level Hmm. survival. Tapi Hmm. kita kemudian terpisah dari diri kita yang lebih tinggi tadi, yang level 4, 5, 6, yang ngomongin tentang ekosentris gitu. Nah, sehingga divide itu menjadikan kita tuh kayak ya seperti yang kita lihat sekarang gitu, jadi Hmm. economic animal gitu ya. Jadi Ya. sangat egosentris, mikirin diri sendiri doang gitu. Kalau keluarga gue dipikirin, tetangga gue nggak gue peduliin gitu, kayak gitu. Lingkungan gue ya terserah, itu kan urusannya eh, dinas kebersihan gitu, kayak gitulah. Hmm. Nah itu. Terus ada divide kedua, itu social divide. Jadi antara aku Hmm. dan kamu gitu. Itu mindsetnya gue dan lu tuh beda gitu. Hmm. Padahal kita ini hidup di satu kapal besar namanya planet bumi kan. Hmm. Jadi di suatu saat kita akan merasakan perubahan iklim itu mempengaruhi kita sama-sama gitu. Balik Nggak ke cuma cerita pengaruh Aji hidup di gua awal doang. tadi ya, Nah, sini dan yang simpel terakhir gitu. environmental divide gitu. Ya karena perilaku kita secara individu dan interpersonal ini, sehingga jadilah itu environmental divide itu. Sehingga antara kita dengan alam itu seolah gua dan alam tuh nggak sama. Gitu. Padahal kita berasal dari alam kan ya. Mm-mm. Kita itu akan kembali ke alam juga gitu. Gimana kita bisa bilang kita terpisah dari alam gitu. Nah, itu awareness, new awareness itu kemudian membawa orang yang membacanya termasuk aku ya. Nah, aku ikut ke Bagus, bagus. campaign untuk eh, bisa conserve gitu. Nah, Dian punya ini nggak Bagus. base filosofi gitu ya, seperti ya aku ya. Kalau aku kan base-nya adalah si Otto Scharmer itu, teori you atau presensing. Dian ada nggak your apa ya, set of belief atau filosofi yang selalu Dian pegang? Ya tentu tadi kita ngomongin values-nya gitu. Kalau values itu kan sebetulnya di level kalau ngomongin budaya, dia itu di atasnya assumption atau belief. Nah, Mm-mm. apa nih yang bikin Dian selalu bergerak ke arah situ gitu? Berat ya Pak Aji ya. Apa ya? eh Kan kalau misalnya Kalau ada orang yang takut neraka, takut pengen surga kan gitu kan. Nah, itu level of assumption tuh. Nah, ini Dian apa gitu? mm, kalau filosofi sih nggak ada ya kayaknya ya. Lebih ke kalau pribadi aku ya nggak tahu ada tergerak aja Hmm, di sendirinya gitu. Justru malah kalau kayak filosofi dan lain-lainnya ya itu setelah aku baca baru kayak oh iya ya, oh jambung. ternyata Hmm, nyambung gitu. Bener-bener bener kalau tergeraknya eh dari sendiri sih. Tapi sebenarnya ini juga jadi justifikasi yang tadi Aji mention kan, karena hmm, eh, sejatinya kan kita itu emang connect ke alam dan hmm. jadi satu sebenarnya satu kesatuan ya. Mungkin Yes. kalau masing-masing kita bisa balik ke diri sendiri dan Hmm, connect ke diri sendiri itu jadi natural alamiahnya yang akan kita lakukan menurut aku hmm. kayak gitu sih. Karena ya zaman dulu yang nenek-nenek moyang kita kan juga kayak gitu kan. Atau ya tadi lah misalnya contoh yang gue sempat mention yang orang Baduy ya Hmm. itu filosofi mereka yang diturun-temurunin dan emang karena sejatinya itu eh, yang mereka selalu lakukan kan itu kan mereka itu kita tuh bagian dari alam bahkan Hmm. kalau ada bambu nggak boleh dipotong atau nggak boleh Ya, disambung karena ya, ya udahlah ya, apa adanya aja gitu ya. dan kita itu nyatu sama alam dan lain-lain. Mungkin itu kali ya dan Hmm. yang selalu aku
masih pikirin itu kayaknya makin kesini kan orang makin connected ke ya tadi digital dan Hmm, lain-lain ya. Justru itu yang membuat kita makin disconnected to ourselves gitu. hmm, hmm. Ya, Itu kayaknya sih mungkin ya. Itu yes, yang aku alamin sih gitu ya. Jadi yes, semakin justru kita balik ke diri kita sendiri ya makin akhirnya menyadari yang tadi gitu dan secara alamiahnya memang kita connect ke alam, which is nggak perlu karena yang paling tinggi kesadaran kan kalau nyadarnya dari diri sendiri kan dibanding ya, ada orang ngasih tahu gitu. ya, Kalau emang kitanya belum ngeh pasti nggak akan connect juga gitu, nggak akan yes. resonate gitu. Dan resonate itu ya dari diri kita sendiri. Makanya kan as simple as kita kalau liburan ke pantai, liburan Hmm, ke gunung dan hmm. lain-lain, relax gitu kan. Ya, ya, benar. Ya emang karena frekuensinya sama Refresh. gitu, refresh gitu Ya, kan. ya, Namun sekarang ini ya tadi kan karena banyak gangguan ya, ada internet, digital dan segala macamnya yang buat kita lebih disconnect ke situ gitu. ya, ya. Mungkin Aku sih, itu Ji, yes, aku tuh jadi ya apa kalau ya? dari aku ya. Dan itu keren banget sih. Artinya kan kalau misalnya kan kalau ngobrol sama orang-orang filsafat nih. Jadi sebetulnya terbagi dua tuh personal and social awareness itu. Jadi Hmm. yang pertama itu ada filsafat barat. Filsafat barat itu selalu mengedepankan personal happiness gitu. Atau Personal. ya, jadi personal victory gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. filsafat timur itu adalah kolektif, kolektif happiness. Jadi gue nggak akan bahagia kalau orang lain nggak bahagia. Iya, Nah, aku bukan mau dalam konteks nge-blame ya. Indonesia itu kemudian yang tadinya sangat harmonis dengan alam itu menjadi rusak dengan iya. datangnya ideologi itu gitu yang merasa gue ini Hmm. bukan bagian dari alam, gue ini bukan bagian dari lingkungan hidup gue gitu. Sehingga di kota-kota besar kan sangat individualis kan. Pengertian sustainability itu adalah, maksudnya yang disepakati ya, pengertian yang Hmm. disepakati secara kamus itu kan the ability, kemampuan kita untuk memenuhi our current needs Hmm. tanpa sacrificing other things, Hmm. termasuk tanpa sacrificing the future generation untuk meet their own needs, Yes, tuh bener banget. gitu kan. Jadi ya mungkin dari definisi itu aja kita bisa mikir gitu. Mau itu cuma kemampuan memenuhi current needs loh. Hmm. Jadi sebenarnya kan mungkin itu gitu. Kadang kita memenuhi bukan current ya, tapi Hmm. gue butuh cuma satu. Oh, tapi gue beli 10 ya pantesan Ya, aja. Itu butuh keturunan gitu ya. sacrificing, sacrificing the environment or Ya, sacrificing other generation to meet their own needs gitu. Karena sebenarnya yang kita butuhin aja cuma satu, tapi enggak ah gue 10 deh, gue 20 deh gitu. ya, Balik lagi ke konsumtif tadi sih. konstruktif. Jadi Itu kayak Pak Haji. bener banget tuh Dian. Itu Itu balik ke definisi aja udah nggak memenuhi iya, itu kita. iya. Itu kayak aku pernah dengar satu quote yang bagus banget. The world is sufficient for everyone's needs, but not sufficient for one man's greed. Gitu. Jadi ya, Wah, bagus banget. Betul, betul. Itu betul. jadi ya itu kayak kasihan tuh kalau misalnya pernah ke Bali ya, anak-anak muda Bali nggak bisa beli tanah lagi di Bali karena Oh ya, tanahnya punya sekarang karena orang Jakarta. okupansinya bener, bener. Jadi 70 orang sampai Jakarta tuh, 80% udah punya iya, orang non Bali, betul. yes, jadi kasihan banget kan. Padahal itu bukan needs-nya orang Jakarta loh. Iya, itu cuman It's not a need. nggak tahu ya, mungkin buang duit aja. Anyway, thank Anyway, you ya Dian ya. oke. Aku Thank senang banget, you, Pak Haji. nggak Thank kerasa you, Adi. Thank you, Zona Profesi. Betul. ngobrolnya. Kade, Seru-seru. kalau mau apa namanya say Sih. hi, karena dirimu kan dekat ya Kasih di Mbak De. Jakarta. Oh, oke, oke. Oke, makasih ya Mbak Dian. Masya Allah, Makasih, keren. Mbak De. Banyak Thank beberapa hal yang you. pelajari dari Mbak Dian nih. Aku juga, dan lagi Pak Haji. Nanti Referensi izin bukunya. ya Mbak Dian, sebelum kita post di review dulu apa ada yang mau di. Mungkin ada yang mau diedit, ini gua jangan ngomongin ini gitu. Oh iya, Mm-mm. iya nggak tahu deh nanti iya ya. Ntar Sama ntar lah lihat aja dari ya. Aji juga. Mm-mm.
Sama. Thank you ya. Tadi Ji, Oke. bukunya apa namanya? The You. Teori U, ntar aku kirim di WA ya. U. Nggak U doang, huruf U. Oh, Mm-mm. Karena ya itu sebenarnya reflect back to you. Um, Kalau kita mulai dari diri kita sendiri dan kita bisa terkoneksi dari diri kita dengan diri kita yang lebih tinggi, maka kita bisa transform the society. Kalau misalnya kita nggak benar connect sama betul. diri sendiri, gimana kita mau mengubah dunia ini gitu. Betul Gitu. tuh. Gitulah. Make sense. Oke, Thank Dian ya. you. Sampai ketemu lagi See ya. you Ken. Bye bye. Thank Bye. Thank you, you. thank you.